jelas sekali ya, di sini adalah pola X, A, B, C. Nah, pertanyaannya adalah habis C dia akan bentuk huruf D. Trader dan sahabat-sahabat profit di seluruh Indonesia. Apa kabar? Ketemu lagi nih dengan Andrew Chai dalam channel profitstraining.com. Apa kabar semua teman-teman? Semoga sehat selalu, tradingnya lancar, profitnya lancar, sehingga withdrawalnya juga bisa lancar. Amin ya. Kita ketemu lagi dalam satu video yang akan menganalisa ya 1 minggu ke depan tentunya. Dan kali ini kita akan masuk ke analisa bulan Februari ya. Analisa minggu kedua di bulan Februari, yang analisa ini akan berlaku dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 11 ya, hari Jumat ya. Dan seperti biasa teman-teman, ada 3 hal yang Andrew ingin sampaikan untuk persiapan teman-teman. Jadi yang pertama ya teman-teman ya, nonton di layar yang besar supaya teman-teman bisa melihat candlesticknya dengan jelas. Karena di sini Andrew banyak sekali menampilkan chart ya. Dan teman-teman kalau nontonnya di layar kecil nanti candlesticknya nggak kelihatan gitu ya. Dan yang kedua ya, siapkan alat tulis untuk mencatat apa-apa saja yang Andrew akan sampaikan. Yang ketiga ya, jangan lupa gunakan headset apabila kualitas audionya kurang jelas ya. Nah, sebelum Andrew mulai, Andrew akan sampaikan disclaimer dulu bahwa ya, posisi kamera ada di sini teman-teman, dan layarnya ada di depan sini, dan mic-nya ada di sini nih. Nah, jadi nanti ketika Andrew mulai, Andrew akan fokus ke layar ya teman-teman ya. Andrew nggak bisa lihat kamera terus. Apabila teman-teman sudah siap, saksikan video berikut. Baik teman-teman, kita akan mulai untuk menganalisa market 1 minggu ke depan ya. Sekali lagi ini analisa minggu kedua ya untuk bulan Februari, dari tanggal 7 Februari sampai tanggal 11 ya. 11 itu hari Jumat. Oke. Nah teman-teman, Andrew akan jelaskan dulu ya. Jadi platform yang Andrew gunakan kali ini adalah platform MetaTrader 4 ya. Dan teman-teman lihat Andrew menggunakan broker eksklusif market ya. Dan juga teman-teman lihat ya, di sini Andrew sudah mengeluarkan akun Andrew sendiri ya. Sekali lagi teman-teman lihat di sini Andrew menggunakan akun live atau akun real ya. Di sini ada nama Andrew, dan akun yang Andrew gunakan kali ini adalah 51721 yang biasa Andrew gunakan untuk live trading secara manual ya. Tapi kali ini Andrew bukan mau live trading, tetapi Andrew lebih mengarah ke analisa ya teman-teman ya. Oke teman-teman, jadi kita akan mulai ya. Untuk pair yang pertama itu adalah GBP USD. Nah, karena ini analisa mingguan, jadi kita menggunakan time frame H4 ya, H4 ya teman-teman ya. Kenapa Andrew menggunakan H4? Ya supaya harganya bisa valid selama 1 minggu. Karena kalau Andrew menggunakan time frame yang lebih kecil, ya mungkin saja besok sudah nggak valid. Sementara video ini Andrew buat untuk 1 minggu ke depan gitu ya. Itulah kenapa alasannya Andrew menggunakan time frame H4 teman-teman ya. Kita akan mulai menganalisa teman-teman. Jadi ketika kita mulai menganalisa ya dengan mata telanjang, kita lihat ini trennya teman-teman, lihat ya. Jadi dari sini dia sudah naik, habis itu dia turun lagi ya. Lalu dia naik lagi seperti ini ya. Ini hampir membentuk huruf M ya teman-teman ya. Nah, tetapi yang namanya analisa, kita nggak bisa menganalisa secara subjektif. Kalau tadi kan tanpa alat itu artinya analisa subjektif. Artinya
Antara trader satu dengan trader yang lain ya bisa saja memiliki interpretasi yang berbeda. Makanya Andrew selalu menggunakan alat supaya objektif, teman-teman ya. Jadi antara trader satu juga trader yang lain, jika menggunakan alat yang sama pasti interpretasinya akan sama, tergantung alat apa yang dipakai atau metode apa yang dipakai ya teman-teman ya. Sebelum Andrew masuk ke analisa teknikal, Andrew akan jelaskan dulu dari sisi fundamental ya teman-teman. Oke, jadi pound sterling ini ya teman-teman ya, pound sterling ini juga telah menjadi salah satu penggerak mata uang besar minggu kemarin pasca Bank of England menaikkan suku bunga menjadi 0,5% pada hari Kamis kemarin ya. Dan ini menandai kenaikan back to back pertama oleh Bank Sentral sejak 2004. Namun pound sterling turun ke level 1.35261 pada penutupan market Jumat kemarin, dan untuk kinerja mingguan tetap berada di zona hijau dengan naik 1% minggu lalu. Ya, itu dari sisi fundamental. Nah, untuk analisa kali ini ya sama, bagaimanapun kita harus menentukan trennya dulu. Trennya seperti apa. Nah, tadi Andrew di awal sudah bilang dalam menganalisa kita nggak bisa apalagi analisa publik ya, kita nggak bisa melakukan satu analisa yang subjektif ya. Jadi Andrew akan keluarin dulu salah satu alat supaya ya kita mempunyai alat bantu lah ya untuk menganalisa teman-teman ya. Andrew keluarin dulu alatnya. Nah, jadi alat pertama yang Andrew mau pakai namanya adalah bottom wave signal, itu profit training ya. Teman-teman kalau klik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan teman-teman kalau mau hubungin Andrew dan tim silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, tidak ada nomor lain. Ya, dan ingat ya, alat yang sudah dioptimisasi yang ada logonya. Ya, dan tidak bosan-bosan Andrew mengingatkan berhati-hati terhadap pihak-pihak atau oknum yang menggunakan nama profit training untuk menipu kalian. Ya, sudah banyak yang curhat ke Andrew bahwa mereka itu kena tipu ya, mengatasnamakan profit training, yaitu karena mereka melakukan transaksi di luar nomor ini ya. Jadi hati-hati aja ya, udah banyak yang pakai foto Andrew, udah banyak yang pakai logo profit training, pakai nama profit training untuk menipu ya. Entah itu menipu dalam bentuk modus titip dana, entah itu menipu dalam bentuk penjualan alat-alat. Hati-hati ya, pokoknya di luar dari nomor ini itu bukan profit training. Titik ya, tidak ada koma. Andrew sudah disclaimer itu sejak lama teman-teman ya. Oke, kita akan klik teman-teman, kita klik oke. Nah, muncul ya. Jadi ini adalah bottom wave signal. Di sini teman-teman lihat trennya adalah bearish, dan di sini juga ada petunjuk bahwa triggernya juga strong sell ya. Di sini suggestionnya adalah sellnya di harga 1.35037. Sementara sekarang harganya di 1.35016 ya. Jadi memang sudah di suggestion untuk sellnya di harga di atas itu ya. Oke, jadi untuk alat kedua supaya Andrew lebih yakin ya mengkonfirmasi alat bottom wave signal ini, Andrew akan mengeluarkan satu alat yang tentunya teman-teman nggak asing dengan alat yang ini ya. Andrew keluarin dulu alatnya. Oke, alat kedua yang mau pakai namanya adalah Hatton Screener. Hatton Screener Profit Training. Kalau diklik akan masuk ke dalam website profittraining.com. Dan sekali lagi kalau mau hubungin Andrew silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880, tidak ada nomor lain ya. Dan ingat alat yang sudah dioptimisasi yang ada logonya. Kalau sudah keluar seperti ini kita tinggal klik OK. Nah ya, jadi teman-teman, ini alat Hatton Screener ini adalah alat pendeteksi harmonic pattern. Jadi buat teman-teman yang mau menggunakan alat ini, pastikan teman-teman sudah menghafal atau mengetahui bagaimana cara menggunakan harmonic pattern ya. Nah, jadi dalam video ini Andrew memang tidak menjelaskan bagaimana cara menggunakan harmonic pattern, karena Andrew sudah jelasin cara-cara sebelumnya, bagaimana cara untuk menggunakan pola-pola harmonic pattern. Tetapi di sini Andrew mau nunjukin alatnya, bagaimana alat ini bisa mendeteksi pola secara otomatis dari harmonic pattern. Intinya itu ya. Nah, jadi teman-teman lihat di sini jelas sekali ya, di sini adalah pola X, A, B, C. Nah, pertanyaannya adalah habis C dia akan bentuk huruf D. Jadi kalau di sini X, A, B, C,
dan dia sudah mulai turun, apalagi di sini juga strong sell dan trennya bearish, artinya kita boleh ambil posisi sell di sini dan kita masih akan melihat dia akan terus turun ke bawah. Nah, menurut Andrew, ya Andrew tulis dulu deh supaya teman-teman tidak gagal paham ya. Jadi Andrew langsung tulis suggestion untuk minggu ini, teman-teman silakan lakukan sell now. Ya, teman-teman lakukan sell now. Harga sekarang itu ada di harga 1.35037. Ya, ikutin harga ini deh ya. 1.35037, ikutin harga ini ya teman-teman ya. Kita tinggal klik oke. Nah, sell now oke ya. Jadi kita sell di harga sekarang. Nah, ketika kita sudah sell, pertanyaan selanjutnya adalah di mana kita mau stop loss, ya. Oke, untuk stop loss, ya menurut Andrew ini di sini teman-teman. Nah, stop lossnya di sini, ya. Jadi silakan teman-teman buat yang sudah ambil posisi sell, silakan pasang yang namanya stop loss. Stop loss, ya itu harganya ada di 1.37, 1.37480. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi stop loss ini bukan diambil dari harga sembarangan, tetapi dari ambil harga high yang ada di sini. Lalu pertanyaan selanjutnya, ketika kita sudah sell dan kita sudah membatasi kerugian, di mana kita akan take profit? Nah, take profitnya di sini teman-teman, di X ini, di kaki ini. Ya, sekali lagi ulangi ya, X, A, B, C, nah D. Ya, D-nya ada di sini. Jadi ini kita jadikan sebuah take profit. Oke, take profit. Itu harganya ada di harga 1.31, 1.31605 ya. Oke teman-teman ya, jadi ini ya analisa Andrew untuk GBP. Sekali lagi sell now 1.35037. Jangan lupa pasang pengaman atau pembatasan risiko di stop loss 1.37480 dan take profit 1.31605. Kalau teman-teman sudah catat, kita lanjut ke pair selanjutnya yaitu Euro USD. Oke, ini chart Euro USD teman-teman ya. Kita akan bahas dulu dari sisi fundamental ya. Euro ini menguat sebesar 0,1% dengan menetap di harga 1.14499. Andrew ulangi 1.14499 pada close market hari Jumat kemarin, dan itu merupakan beruntun selama minggu kemarin dengan membukukan kenaikan 1,7% pada minggu lalu dan berada di jalur untuk kinerja mingguan terbaiknya sejak akhir Maret 2020. Dan ini disupport oleh perubahan hawkish dari European Central Bank pada hari Kamis, tetapi kenaikan tersebut terhambat oleh kenaikan dolar menyusul laporan US Employment menciptakan lebih banyak pekerjaan dari yang diharapkan, yaitu sebesar 110.000 ya, di mana non-farm payroll Amerika Serikat tumbuh ya 467.000 pekerjaan untuk bulan lalu, dan untuk bulan Desember direvisi lebih tinggi untuk menunjukkan 510.000 pekerjaan yang diciptakan dari data yang sebelumnya 199.000 ya teman-teman. Oke. Jadi sekarang teman-teman lihat pola terakhir yang dibentuk ini adalah bullish gateway ya. Jadi ini X, A, B, C, D ya. Jadi setelah dia D, dia akan reversal. Nah, pertanyaan selanjutnya, dia mau kemana? Oke. Coba kita zoom. Kalau secara garis besar ini jelas ini adalah masih bearish ya, masih bearish trend. Jadi teman-teman bisa lihat di sini Andrew lihat dia akan kembali turun lagi ya. Di sini dia sudah naiknya sudah begitu kencang, artinya sebenarnya begitu pola ini sudah terbentuk, teman-teman buy di sini, dia sudah naik. Nah, sekarang dia akan kemana? Nah, trennya ini dia masih ke atas ya, trennya ini masih ke atas ya. Tapi kalau kita lihat secara begini ini trennya ke bawah, tetapi dari bottom wave signal ini trennya ke atas dan ini medium sell. Artinya apa? Andrew akan melihat ya, Andrew akan tarik dulu Fibonacci dari sini ke sini ya, kita lihat Fibonacci dari sini ke sini, kita lihat. Nah, jadi menurut Andrew karena dia sudah break di sini ya, dia sudah break ini momennya ke atas. Nah, pertanyaannya adalah apakah dia bisa break lagi ke bawah? Ya, dia break lagi ke bawah. Coba Andrew tarik lagi satu Fibonacci lagi di sini, apakah ketemu? Oke. Ya, kurang lebih sama. Jadi menurut Andrew ya, kalau teman-teman mau ambil posisi ya, kalau teman-teman mau ambil posisi sell ya,
atau teman-teman melihat ini akan terus turun, ya Andrew lihat dia akan terus turun, tetapi dengan catatan dia harus break yang ini dulu, yang 50% ini teman-teman, ya. Jadi Andrew bisa kasih suggestion teman-teman ya, silakan teman-teman catat di sini. Nah ini ya teman-teman ya. Jadi silakan pasang teman-teman di sini. Teman-teman pasang bukan betting ya, tetapi pasang yang namanya pending order. Pasang yang namanya sell stop ya, sell stop. Ya, itu harganya ada di harga 1.1 ya, 1.13001. Sell stop itu artinya apa? Ketika harganya menembus harga ini baru kita ambil posisi sell ya. Nah, kalau teman-teman dapat harga ini ya sell stop, nah baru kita pikirin di mana kita akan melakukan sebuah stop loss. Oke. Nah, menurut Andrew stop lossnya ada di sini teman-teman. Nah, di high yang ini ya. Jadi ini menjadi high-nya ya, ini loh teman-teman ya. Kita lihat ini menjadi high, coba kita lihat harganya ada di berapa. Nah ini ya, kita tulis dulu ya stop loss. Oke, stop loss. Jadi stop lossnya itu ada di harga 1.1 ya, 1.14835. Nah ini ya stop loss di sini ya. Nah kalau kita sudah pasang stop loss, baru kita tentukan di mana kita akan melakukan sebuah take profit. Nah menurut Andrew ya, teman-teman gak usah jauh-jauh, pasang aja take profit di sini teman-teman ya. Nah ini ya, ini kan sudah ada terbentuk kakinya, kaki D ini ya. Sekali lagi ini X, A, B, C, D. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Ini sebuah take profit, Anda tulis dulu take profit. Nah take profitnya itu ada di harga 1.11 ya, 1.1111, Anda ulangi 1.11219. Nah ini ya. Jadi ini ya analisa Andrew untuk Euro USD. Sekali lagi pasang sell stop di 1.13001 dan stop loss 1.14835 dan take profit 1.11219. Oke, kita lanjut ke market selanjutnya yaitu Australian Dollar USD. Oke, ini dari chart Australian Dollar USD kita lihat teman-teman ya. Jadi dari sisi fundamental dolar Aussie ini yang disebut sebagai risk appetite juga terseret melemah hingga ke level 0,7045 pada penutupan sesi perdagangan hari Jumat akhir pekan kemarin, dengan Aussie mendapat tekanan akibat US dollar yang berhasil menguat pasca US employment report sebagai ekonom terbesar dunia menunjukkan lebih banyak pekerjaan dari yang diharapkan. Oke. Jadi kalau kita lihat pola terakhir yang terbentuk itu adalah bullish ya. X, A, B, C, D. Dan di sini teman-teman harusnya udah beli ya, karena di sini merupakan ada satu bullish ya. Nah, tetapi kalau sudah menurut teman-teman sudah sedikit terlambat ya, kita tarik coba Fibonacci dari sini ke sini. Nah, kita lihat ya apakah terlambat. Nah, di sini nih level krusialnya, level 50% di sini teman-teman. Dia sudah sempat menyentuh tapi dia nggak ke atas lagi. Jadi Andrew bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi, silakan teman-teman pasang yang namanya buy stop. Ya, buy stopnya di sini di 50% dari Fibonacci, buy stop. Ya, kita pasang pending order, buy stopnya itu ada di harga 0.71. 0.71398. Ya, pasang buy stop di sini. Nah, ya. Jadi dia harus tembus dulu 50% dari Fibonacci ini, dia harus tembus. Tapi kalau dia terus turun ya sudah, artinya teman-teman nggak usah ambil posisi, teman-teman nggak akan rugi dan juga ya nggak profit juga. Tapi kalau dia tembus yang buy stop ini, Andrew yakin dia akan terus ke atas ya. Nah pertanyaan selanjutnya adalah ketika kita sudah buy stop, kita mau pasang stop loss di mana? Ya, stop lossnya itu jelas-jelas kakinya di sini ya. Ini sekali lagi X, A, B, C, D. Jadi ini sebagai kaki, sebagai stop loss. Nah ini stop loss di sini, oke? Andrew langsung tulis ya, ini adalah angka stop lossnya teman-teman. Stop loss itu harganya di 0.69664 ya, pasang stop loss di sini teman-teman. Nah stop loss di sini, dan setelah kita pasang stop loss baru kita tentukan di mana kita akan melakukan sebuah take profit. Take profit itu coba Andrew zoom out, karena kalau kita ambil di sini ini tentunya bukan level yang ideal ya, karena mungkin rasionya 1:1 antara stop loss dengan take profit 1:1. Nah, di sini ada level 161,8%. Artinya ini kita bisa jadikan sebuah level untuk take profit ya. Jadi Andrew langsung tulis aja ini teman-teman ya.
Jadi silakan teman-teman kalau mau ambil take profit di sini, ya, yang namanya take profit itu harus jauh, harus lebih jauh jaraknya daripada stop loss, ya. Dan ya teman-teman ketika profit pun kalau dia sudah mau turun lagi, teman-teman bisa close secara manual, ya. Jadi Endo langsung tidak ragu lagi untuk memberikan suggestion untuk take profit 0.75, ya, 0.75271. Oke, take profit di sini teman-teman. Nah ini ya. Oke, jadi ini ya analisa Endo untuk Australian Dollar USD, ya. Sekali lagi Australian Dollar USD untuk minggu kedua di bulan Februari. Kita lanjut ke market selanjutnya yaitu USD Swiss franc. Oke, USD Swiss franc, Endo sudah lihat ya, di sini juga trennya jelas-jelas ini trennya bullish, tapi dia akan turun dulu sedikit, baru dia akan naik lagi. Dan pola terakhir yang dibuat itu adalah X, ini AB sama dengan CD, ya. Di sini dia sudah ke atas lagi, ya. Dan ini dia baru mau coba untuk break ke atas lagi. Jadi Endo bisa kasih saran buat teman-teman yang mau ambil posisi, ya, buat teman-teman yang mau ambil posisi di sini. Andrew melihat ini dia akan coba untuk naik lagi, tapi naiknya itu harus ada ini ya, harus ada satu trigger ya. Andrew coba lihat kalau kita taruh di sini, oke. Ya di sini ya ini boleh nih, ya ini boleh kita jadikan sebuah trigger. Jadi kita pasang yang namanya pending order. Silakan teman-teman pasang yang namanya pending order yaitu buy stop. Ya, buy stop. Buy stopnya itu ada di harga 0.92, 0.92931. Oke, buy stop di sini. Nah, ketika teman-teman sudah pasang buy stop di sini, baru kita tentukan di mana kita akan lakukan sebuah stop loss. Ya, kita coba tarik Fibonacci dari sini ke sini, kita coba tarik, ketemu nggak ya? Oke. Nah, kalau kita tarik begini, artinya ya ini adalah sebuah stop lossnya teman-teman. Ya, ini stop lossnya. Endo langsung tulis stop lossnya supaya teman-teman gak usah analisa lagi. Endo tulis stop lossnya yaitu ada di harga 0.91, 0.91873. Nah ini ya teman-teman stop loss di sini. Oke. Nah setelah kita pasang buy stop ya, dan kita pasang yang namanya stop loss, baru kita tentukan di mana kita akan take profit. Coba kita zoom out ya teman-teman ya. Nah kalau kita zoom out, ini ya teman-teman ya, ini adalah sebuah yang ini loh teman-teman. Teman-teman kelihatan nggak ya? Kalau di yang ini teman-teman, ya ini kita jadikan sebuah take profit ya. Oke, Endo tulis dulu take profit untuk USD Swiss franc yaitu di harga berapa? Take profit. Harganya ada di 0.94, 0.94721. Ya, khusus untuk per USD Swiss franc di sini sepertinya rasionya ini 1:1, kurang lebih ya, kurang lebih 1:1 ya. Tetapi ya itulah apa adanya. Andrew melihat dari data apa yang ada, ya bukan data yang mengada-ngada, tetapi data apa yang ada di chart ini Andrew jadikan sebuah patokan. Sekali lagi buy stop di 0.92931, lalu stop loss ya, stop lossnya itu di 0.91873 ya, dan juga take profitnya sekali lagi di 0.94721. Itu ya analisa Endo untuk minggu kedua di bulan Februari USD Swiss franc. Kita lanjut ke market selanjutnya. Oke, ini chart dari USD Japanese Yen ya. Ini kita lihat. Jadi untuk fundamental US dollar kembali mendominasi penguatannya terhadap Japanese Yen dengan mengakhiri sesi perdagangan akhir pekan kemarin dengan naik ke harga 115.187 setelah laporan non-farm employment change menunjukkan hasil yang lebih tinggi daripada yang diperkirakan mendorong USD ke zona hijau. Oke, teman-teman bisa lihat di sini pola terakhir yaitu AB sama dengan CD. AB sama dengan CD. Ya, di sini adalah titik D-nya dia sudah naik lagi ya. Tapi di sini dia mulai turun lagi, dia mencoba naik lagi. Artinya apa? Di sini adalah titik di mana teman-teman boleh pasang yang namanya buy stop. Ya, di sini level kita untuk buy stop. Buy stopnya itu ada di harga 115 ya, 115.672. Nah, silakan teman-teman pasang buy stop di sini. Lalu risikonya di mana? Risikonya di kaki ini ya. Di kaki ini ada sebagai pembatasan risiko. Nah, kita pasang stop loss di sini ya, stop loss. Stop loss itu ada di 113.463. Masih banyak teman-teman nanya ya, Pak, ini kok jaraknya jauh-jauh? Iya, ya, kenapa jaraknya jauh?
Karena kita ini analisa untuk 1 minggu ke depan ya, bukan yang 1 menit. Karena kalau 1 menit itu ya cepet nggak valid lah, untuk video YouTube nggak akan valid ya. Karena ini untuk video YouTube, jadi Andrew mesti bikin ya agak panjang teman-teman ya. Dan kita lihat sendiri kalau dari sisi take profit di mana, di sini nggak ketemu. Oke, silakan kita hitung secara manual teman-teman. Andrew ambil kalkulator dulu. Nah, ini ya teman-teman ya. Andrew sudah siapkan kalkulator, teman-teman juga siapkan kalkulator, kita hitung bersama-sama. Jadi rumusnya adalah buy stop di harga 115.672 ya, dikurang stop loss 113.463 sama dengan ketemu hasil 2.209 dikali 2, ketemu hasil 4,418 ditambah buy stop 115.672, jadi ketemu hasil adalah 120.09. Nah oke, jadi ini kita jadikan sebuah take profit. Jauh memang ya, tapi teman-teman gak usah khawatir ya, memang yang namanya take profit itu harus lebih jauh ya. Jadi ini teman-teman, nah ini nih, oke. Nah oke, nah ini ya, Andrew langsung tulis sebagai take profitnya teman-teman ya, take profit yaitu ada di harga, oh ini salah tulis nih, Andrew ulangi ya, take profit harganya itu ada di harga 120.090 ya. Oke. Nah ini diulang. Andrew ulang lagi ya. Jadi Andrew ulang ini 120.090. Oke. Ini sebagai take profit. Oke, jadi ini ya analisa Andrew ya untuk USD Japanese Yen. Sekali lagi pasang buy stop ya, pasang buy stop di 115.672. Lalu stop loss 113.463 dan take profitnya itu berdasarkan dari ratio 1:2 jarak antara stop loss dan buy stop. Oke, di harga 120.090. Kita lanjut ke market selanjutnya, yaitu market yang paling ditunggu-tunggu, yaitu market komoditi ya. Oke, market komoditi sudah Andrew buka. Di sini jelas-jelas bottom signal ini trennya ke atas, strong buy juga. Artinya apa? Ya, ini ya Andrew akan ambil posisi buy. Sebelum kita ambil buy, kita lihat dulu dari fundamental teman-teman ya. Jadi harga spot ini sedikit menguat ya, dengan mengakhiri sesi perdagangan di hari Jumat kemarin berada di level 1807.88, melanjutkan kembali di atas harga kunci minggu lalu karena selamat dari serangan laporan pekerjaan Amerika Serikat yang kuat untuk bulan Januari, meskipun tidak bisa naik cukup kuat untuk menggairahkan posisi beli di market. Selain itu, emas mencatatkan kenaikan sebesar 1,3% untuk minggu kemarin. Nah, di sini pola terakhir yang terdeteksi adalah bullish hyper ya, X, A, B, C, D. Nah, ini ya, ini adalah titik di mana kita harus entry. Apalagi ditambah teman-teman juga bisa lihat di sini trennya ke atas, strong buy juga. Artinya Andrew nggak ragu lagi untuk bisa kasih suggestion teman-teman ya, silakan ambil teman-teman posisi buy now ya. Andrew nggak ragu, silakan teman-teman pasang yang namanya posisi buy now ya, beli sekarang. Harga sekarang itu ada 1810.61 ya, harga sekarang ya teman-teman, lihat ya harga sekarang. Nah, kita buy now di sini. Lalu stop loss di mana? Nah, kalau stop loss ya teman-teman bisa lihat ini adalah kakinya di sini X-nya. Jadi ini kita bisa jadikan sebuah stop loss teman-teman ya, stop loss. Oke. Stop loss itu harganya 1773.39 ya. Kita pasang stop loss di sini. Itu adalah titik X-nya ya. Lalu take profit di mana? Nah, coba kita zoom out. Nah, ini kita jadikan sebuah take profit. Ya, jelas sekali ini kita bisa jadikan sebuah take profit ya. Andrew tulis dulu ya, take profitnya ada di harga berapa? Teman-teman sudah bisa lihat sendiri, take profit itu ada di harga 1876.98 ya. Nah, oke, jadi ini ya analisa Andrew untuk emas ya. Sekali lagi buy now 1810.61, stop loss 1753.39 dan take profit 1876.98.
Jadi ini analisa Andrew ya untuk 5 major pair dan juga satu komoditi ya untuk minggu kedua di bulan Februari. Nah, buat teman-teman yang masih bertanya ya, Pak, ini kan analisanya untuk satu minggu, ada nggak analisa yang harian ya, yang setiap hari dikirim ya? Dan buat teman-teman yang masih nanya, Pak, ini kan analisanya untuk pair major pair, ada nggak analisa yang untuk cross pair seperti silver ya, oil, CAD CAF, CAD JPY, CAF Japanese, Euro CAD, ada ya. Jadi buat teman-teman yang mau mendapatkan analisa harian yang Andrew kirimkan setiap hari dengan menggunakan pairnya juga lebih banyak dan juga time frame yang lebih kecil untuk harian ya, yaitu Andrew menggunakan 30 menit dan 1 jam. Silakan teman-teman sekali lagi bergabung menjadi member Profit Training. Silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 untuk mendapatkan signal harian dari Profit Training. Nah, buat teman-teman yang sudah sedikit profesional mau analisa sendiri dengan menggunakan bottom wave signal ini ya yang ada di bagian bawah dan juga mau mendapatkan alat yang bisa mendeteksi pola-pola harmonic pattern secara otomatis seperti yang ditampilkan di layar, silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880 dan nanti kita akan kasih tahu bagaimana cara installnya ke dalam MetaTrader 4 teman-teman. Tapi sekali lagi MetaTrader 4 ya teman-teman ya, yang 5 alatnya beda. Nah ya, sekali lagi buat teman-teman yang mau pakai kedua alat ini silakan Telegram atau WhatsApp 081599108880. Buat teman-teman yang mau mendapatkan ebook ya silakan donasi $10 saja. Tetapi buat yang mau gratis silakan like, comment, subscribe dan share lalu di capture ke email profitstraining@gmail.com. Buat teman-teman yang mau mendapatkan t-shirt secara gratis silakan komen tercepat di salah satu video Profit Training, maka Profit Training akan memberikan t-shirt secara gratis. Ongkos kirim juga Profit Training yang tanggung. Kurang bayar apa coba ya? Oke, pertanyaan untuk minggu ini adalah kira-kira pair mana saja yang menurut teman-teman akan menyentuh take profit? Yang kedua, kondisi market seperti apa yang sangat cocok ketika kita menggunakan bottom wave signal dan juga pattern screener. Akhir kata, sampai jumpa di video-video analisa lainnya. Salam profit.